Kenapa 0 faktorial nilainya sama dengan 1? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita refresh dulu mengenai konsep faktorial. Konsep faktorial awalnya muncul dari pertanyaan berapa banyak cara menyusun benda dalam satu garis. Misalnya saya di sini punya dua benda, maka banyaknya cara saya untuk menyusun dua benda ini dalam satu garis, ya mudah, ada dua, yaitu satu begini, satu lagi begini. Jadi kayak gini, ada dua cara saya menyusunnya. Nah, kalau misalnya saya punya lebih banyak benda bagaimana? Misalnya ada 3, gitu kan. Kalau ada 3, ya saya tinggal kombinasikan aja nih. Jadi kayak begini, 1, itu, 1, 2. Terus nanti yang begini, nah, 3, 4, gitu. Terus nanti ini 5, terus 6. Nah, kan mungkin kadang kalau misalnya jumlah bendanya makin banyak, kita mungkin agak sulit ya untuk keep track gitu loh. Kita sudah melakukan berapa banyak percobaan dan bener nggak itu percobaannya nggak ada yang berulang gitu. Takut aja misalnya kita begini, terus nanti kita susun bagaimana, terus kita kembali begini lagi, kita hitung double gitu. Jadi kan bisa salah hitung. Nah, konsep faktorial itu memudahkan kita dalam memecahkan kasus seperti ini. Contohnya, jadi misalnya saya punya 3 benda, gitu kan. Di posisi 1, posisi 2, dan posisi 3. Di posisi 1, saya masih punya 3 buah pilihan. Jadi di sini saya punya 3 pilihan. Tapi saya harus taruh satu nih, misalnya yang ini. Maka di posisi berikutnya, posisi 2, saya hanya tersisa 2 buah pilihan di sini. Dan ketika saya sudah taruh satu lagi, maka di sini saya hanya tersisa dengan satu pilihan. Jadi kalau misalnya ada 3, maka jumlah banyaknya susunan itu ada 6 susunan. Nah, 6 bentuk 3 kali 2 kali 1 ini bisa kita tulis sebagai 3 faktorial supaya lebih pendek. Akan membantu menuliskannya dalam notasi faktorial daripada kalau misalnya kita ada, misalnya bendanya ada banyak gitu, 20. Kalau kita 20, kita tulis 20 kali 19 kali 18 kali 17 itu kan panjang. Tapi kalau kita hanya tulisnya misalnya 20 faktorial, itu tentu akan lebih memudahkan penulisannya, jadi tidak repot. Karena pertanyaannya bagaimana kalau 0 faktorial? Kalau 0 faktorial berarti kan tidak ada benda. Bendanya nggak ada. Ini saya singkirin dulu. Kalau nggak ada bendanya, berarti posisi yang bisa ditaruh kan hanya ada satu posisi di sini. Ya sudah, bendanya ditaruh di sini aja. Yang nggak ada bendanya itu ditaruh di sini kosong. Jadi 0 faktorial, ya nilainya sama dengan 1. Waktu saya dulu dijelaskan kenapa 0 faktorial sama dengan 1 seperti itu, saya merasa kok jawabannya agak filosofis ya, nggak matematis gitu loh. Jadinya saya bertanya lagi, ada penjelasan lain nggak gitu, kenapa 0 faktorial sama dengan 1? Tapi waktu itu malah saya disuruhnya, ya udah terima aja gitu, 0 faktorial sama dengan 1, maka tanya lebih lanjut, kamu cukup perlu taunya gitu aja. Udah deh, akhirnya waktu itu ya saya terima, tapi belakangan saya sempat kepikiran lagi, kenapa ya 0 faktorial sama dengan 1, saya coba cari-cari informasi gitu kan, dan akhirnya saya ada menemukan sebuah penjelasan yang menurut saya lebih logis ya, dan lebih bisa diterima gitu secara matematis. Nah, ini yang saya mau share. Kita ambil contoh misalnya tadi 3 faktorial. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan jawabannya 6. Dan kalau 2 faktorial itu adalah 2 kali 1, dan ini jawabannya 2. Nah, tapi kita bisa mendapatkan 2 faktorial itu dengan cara 6 kita bagi dengan 3. Dengan kata lain, ini kita bisa menuliskan 3 kali 2 kali 1, kalau kita bagikan dengan 3, ini hasilnya akan sama dengan 2. Jadi 3 kali 2 kali 1 itu adalah 3 faktorial dibagi 3. Nah, ini kan jawabannya sama aja, dapatnya 2 juga. Karena kan 3 sama 3 nanti akan cancel, jadi 2. Nah, bagaimana kalau 1 faktorial? Dengan mengikuti pola ini, kita bisa menuliskan 1 faktorial, ya berarti 2 faktorial dibagi 2. Jadinya 1. Kalau 0 faktorial,
Berarti 1 faktorial dibagi 1. 1 faktorial adalah 1, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi kita dapat 0 faktorial sama dengan 1. Ketika saya menemukan penjelasan seperti itu, jujur saya merasa senang sekali ya, karena akhirnya saya bisa menemukan penjelasan yang lebih bisa diterima oleh nalar saya. Tapi yang jauh lebih menyenangkan daripada itu adalah dalam proses pencarian penjelasan tadi, saya juga mendapatkan banyak pengetahuan yang saya nggak duga-duga. Saya jadi berkenalan dengan fungsi gamma dan sepupunya, fungsi pi kapital, dan lain-lain sebagainya, yang kesemuanya itu akhirnya memperdalam pemahaman saya terhadap konsep faktorial ini. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, di share, dan kalau ada pertanyaan boleh di komen. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel Nidalab dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video dari channel Nidalab ini setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.